Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Siang. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik. Gimana kesehatannya hari ini? Ya, udah sarapan? Sudah, Bu. Udah makan siang? Sudah. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Dua orang. Suryana, keterangannya? Sakit. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Selesai. Doa tidak pernah selesai ya, doa akan terus berjalan, hanya waktunya saja yang terhenti. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? ATHG ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan masih menguatkan tentang materi ATHG. Kenapa sih kita perlu belajar tentang materi ATHG? Kelompok 1, coba perwakilan. Kenapa kita perlu belajar tentang materi ATHG? Karena kira-kira apa itu ATHG? Oh ya, kayaknya masih lemas-lemas nih ya. Sebelum kita mulai, Ibu kasih ice breaking dulu lah ya. Senam kita. Oke, boleh semuanya berdiri. Oke ya. 1, 2, 3, mulai. Makin cepat ya. Makin cepat ya. Yeay. Oke, silakan duduk. Gimana
Gimana? Udah keluar keringatnya? Udah. Oh ya. Kenapa kita perlu melakukan ice breaking? Biar tidak stres, betul kata Topik. Biar semangat, biar peregangan otot ya. Mungkin suasananya sekarang mungkin ada yang ngantuk atau apa ya. Jadi diharapkan dengan ice breaking ini mampu menambah semangat kalian. Oke, kita lanjut ke topik ya. Apa itu ATHG? Kelompok 3. Nah, oke, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kenapa kita mesti belajar kelompok 1? Kelompok 1. Hidup aman, tentram, dan damai. Agar hidup aman, tentram, dan apa hubungannya dengan NKRI ATHG? Apa hubungan ATHG dengan NKRI? Ya, karena di sini kita akan mempelajari tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta itu berkaitan dengan lingkup NKRI. Apa pentingnya ATHG dipelajari? Kelompok 2. Kenapa kita mesti mempelajari ATHG? Kenapa nggak mesti belajar yang lain aja? Kelompok 2. Kelompok yang lain bisa bantu? Agar kalian memiliki wawasan serta pengetahuan, serta memiliki rasa jiwa nasionalisme. Apa sih jiwa nasionalisme itu? Kelompok 1? Rasa cinta tanah air. Ya, rasa cinta tanah air. Nah, tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu menganalisis dan memberikan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG yang dihadapi Indonesia. Kita lanjut menonton video ya. Masih ingat dengan kejadian bom Bali? Masih ya? Jadi ada 202 orang tewas ya akibat bom Bali ini. Nah, ini dia data dari pelaku ya. Dan semua udah dieksekusi mati. Oke, setelah kalian menonton video tersebut, apa yang muncul dalam benak kalian? Ancaman. Kenapa itu masuk ke dalam ancaman? Membahayakan orang. Membahayakan orang. Masuk dalam kategori apa ini? Terorisme ya. Bayangkan ya, ini sebuah paham yang salah ya, dengan maksud ingin menyebarkan agama Islam, tapi itu merusak fasilitas negara, apalagi mengorbankan nyawa ya. Jadi ini masuk ke dalam ancaman ya. Ancaman atau hambatan? Ancaman ya, betul. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus Timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pada hingga tahun.
Salah satu saksi ahli penyidik akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Heru Saharjo, menyebut kasus timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian Rp271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan Rp157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,25 triliun. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp47,7 triliun. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu data berupa letak, luas, tidak koordinat dari lokasi tambang milik perusahaan didapatkan saksi ahli dari penyidik. Dengan hal itu, tim ahli merekonstruksi kejadian pada tahun 2015 hingga 2022 menggunakan bantuan cita satelit untuk memantau luas bukan tambang serta arah pergerakan lokasi. Sejauh ini penyidik Kejagung telah memeriksa 179 saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan tahun 2015 hingga 2022. Penyidik sudah bertambah 16 tersangka dugaan korupsi serta 1 orang tersangka kasus perikanan Indonesia dalam perkara berkaitan. Kita selesaikan azan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah menonton video tersebut, kira-kira apa inti dari permasalahan tersebut?
Korupsi. Kira-kira korupsi itu masuk ke dalam jajaran apa? Hambatan. Kenapa hambatan? Karena merugikan, ya. Dan korupsi ini yang dirugikan siapa? Pemerintahan. Kita sebagai warga, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ancaman itu masuk ke dalam beberapa apa saja tadi? Terorisme, apalagi? Radikalisme, apalagi ya? Terorisme udah. Kalau tantangan, apa saja tantangan? Sabotase, apalagi? Oke, hambatan, apa saja hambatan? Korupsi, apalagi? Penyalaan narkoba termasuk ke dalam hambatan. Kalau gangguan apa saja? Kelompok 4. Mencuri. Kalau sebagai pelajar, yang hal-hal yang dapat mengganggu itu apa saja? Keributan, ya. Pengaruh teman yang buruk, ya. Jadi pengaruh teman itu juga termasuk ke dalam gangguan. Tawuran, ya. Merokok di kelas. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan membagi beberapa kelompok, jadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 tentang ancaman, kelompok 2 tantangan, kelompok 3 hambatan, kelompok 4 gangguan. Silakan. 1 ancaman. Nih, silakan. Oke, semua udah dilihat masing-masing proyeknya. Oke. Ini nanti untuk dipresentasikan ya. Tuangkan ke dalam kertas ini. Iya, memang sengaja. Kalian nanti tulisnya di sini. Oke, semua udah dilihat LKPD-nya. Nah, silakan kalian cari berdasarkan pengelompokan kalian. Misalnya, Bu, saya ini kan ancaman, berarti cari macam-macam ancaman. Lalu berikan solusinya, ya. Dan tuangkan ke dalam bentuk proyek tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini buat nanti proyeknya, tuangkan dalam sini. Nah, gitu. Ya, di kertas ini. Ini kelompok 3 kan, buat poster. Nah, ini masing-masing cari. Ini kelompok 2 kan? Ancaman, tantangan, oh ya. Cari macam-macam tantangan. Kalau bisa minimal 3, terus berikan solusinya juga. Oke, bisa dipahami? Ah, ya. Kelompok 1 ya. Nah, selain cari macam-macam ancaman, habis itu berikan solusinya ke dalam bentuk mind mapping-nya. Nah, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai kita masing-masing presentasikan ya. Sesi presentasi 5 menit dan tanya jawab 10 menit. Bu, boleh nggak lebih dari itu? Nggak ya, harus waktunya segitu.
Boleh. Kelompok 4 gimana? Ada kendala? 7 kan Bu? Iya. Ya, ini hambatan ya. Nah, cari di situ 3 macam hambatan yang dihadapi Indonesia, terus berikan 3 solusinya juga. Nah, poster ya, bebas. Bikinnya kayak gini tapi serta tantangan sama solusinya gitu. Iya, Oh, jadi dalam satu dibuat foto konsep itu. ini kan berarti di sini tantangannya, yang di sisa ini berarti ini solusi. Iya gitu, bebas lah ya, sekreatif mungkin lah. Gimana, kelompok 1 aman? Aman. Ya. Oh, pintar semua, alhamdulillah. Jangan cuma kayak gini dong. Nggak Iya. perlu. Harus gini. Di sini kalian boleh tuangkan, sini kan ancaman gitu. Di sini mungkin masalah ancaman apa saja gitu. Oh, ancaman ini masuk dalam terorisme. Nah, di sini solusinya gitu. 3 ya, minimal 3 lah. Gambar jabar ya. Jangan dibuka. Yuk, bantu temannya ya. Nah, kenapa nih lagi merenung? Ini kan kita udah dapat hambatan ini. Dijelaskan ke hambatannya gitu. Iya, dijelaskan. Terus dikasih solusi. Iya, macam-macam hambatan. Dan Tapi cuma bisa 3 kan? iya, 3. Gimana kelompok 1? Gua ambil cuma 4 tahun. Boleh ya, 4. Kelompok 4 pengennya buat apa? Kata konsep aja? Ah ya, boleh.
Mau dibuat itunya bertanya. Iya, boleh seperti itu. Ah, gimana nih? Sampai mana, Bang? Belum. Buat pagar. Sambungannya ke atas. Nah, tuh bagus tuh. Boleh? Kenapa nggak cukup nggak tadi? Situ. Oh iya. Oke. Tak boleh kan? Gimana? Udah dapat ya? Bu, kayak mana nih Bu? Yang maksud dari bagian-bagian ini apa? Nggak mesti sama seperti ini. Nggak perlu. Iya. Ini hanya contoh aja. Ini boleh kalian tulis di sini ancaman, di sini solusinya. Kalau misal Gitu. ini kan nama ancamannya, terus ini dampaknya, terus ini solusi, terus yang ini apa? Nggak perlu. Ini cuma contoh aja kok, ya. Nggak mesti terpatok ke situ. Mana belanja tadi sudah cari. Sepuluh menit lagi ya.
Gimana Bang? Ini bisa buka kita sih. Nah, itu bagus tuh. Rambut ini. VKL-nya kapan? Tanggal 21. Udah dapat ya tempatnya? Berarti 6 bulan nanti PKL-nya. Sampai bulan? Bulan berapa? Bulan 2. Pas puasa ya. Apa? Gimana topik? Kota konsen berapa? Semampunya 3 ya. 3. Tiga kayak gini. Iya. 3 gangguan dan 3 solusi. Dibantulah kawannya tuh. Masa Syarifah aja yang ngerjainnya. Bagi tugas. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Macam mana bang? Kayak mana? Nah, bagus tuh. Dibantulah kawannya ya. Nah, simpan dulu HP-nya.
Nah, kasihanlah kawannya. Kalau hanya mengandalkan satu orang tuh lama jadinya. Ada yang bertugas cari artikelnya, ada yang bertugas nulis kan. Oke, 4 menit lagi ya. Udah cantik dah. Sampai mana dah? Tiga menit lagi ya. Nah, mau selesai dah tuh. Nah, gitu kerjasama ya. Jangan mengharapkan satu orang saja. Nah, sampai mana kelompok 1? Udah solusi? Udah solusinya? Kelompok 4 udah dapat solusinya? Belum. Nah, dicari solusinya. Udah. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Udah mau selesai nih. Kelompok 3 nih Prancis nanti duluan. Nampaknya kelompok 3 nih presentasi duluan ya. Boleh. Nah, tuh udah mau selesai. Sampai mana kelompok 1? Solusi. Solusi dah. Oh. Oke, waktunya habis ya. Ya. Sampai mana dah? Sini, oke.
Oke, kelompok yang udah selesai, kelompok berapa? Belum. Ibu beri waktu 5 menit lagi, cukup ya? Oke. Selesai kelompok 3. Ada. Aku nak pengen tahu soalnya DPR HP-nya ya, di silent dulu. Agak seperti variasi ya. Lipat aja. Disimpan dulu HP-nya nanti ya. Nah. Bola Pak Bu. Kita pun susah. Ini. Mau gambar apa? Apa? Kelapa. Emang perusahaan. Sesuai dengan ini lah. Boleh kalau bagus gambarnya. Gambar gaulnya. Cuman nano, belum ditulis ya? Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Bu, belum selesai karyanya, nggak apa-apa. Lanjut dipresentasikannya aja dulu, ya. Oke, kelompok yang kira-kira udah ready untuk presentasi, kelompok berapa? Belum ada. Kelompok 3 kayaknya ya. Kelompok 3 ya. Nah. Oke. Silakan kelompok 3. Oh ya, sebelum presentasi kita akan menyanyikan lagu nasional bersama ya. Ini niatnya untuk supaya menumbuhkan jiwa nasionalismenya ya. Boleh semuanya berdiri dulu? Ku tidak lupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak berhilang dari
Tanahku yang ku cintai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang mancur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa tenang. Tanahku yang ku cintai, aku tanah airku tidak melupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari jauh. Tanahku yang ku cintai, engkau silakan duduk. Gimana jiwa nasionalismenya? Udah keluar belum? Udah. Oke, silakan kelompok 3. Silakan sebutkan topiknya, terus nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hambatan. Ini ya, gambar ini. Ibu Angga, ini tukang bolos, kelas toilet. Nah, terus apa hubungannya dengan hambatan nih? Jadi kita semacam kalau Oh, iya. ini bolos itu pas hambatan juga. Oh iya betul. Dalam sekolah di mana? Iya, kembali toilet. Suaranya? Semuanya perhatikan ya.
penuntasan kemiskinan melalui program tempat sasaran meningkatkan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja di daerah terpencil. Bolos sekolah, penjelasan. Bolos sekolah mengaku prestasi akademi dan dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi, bullying atau masalah di rumah. Solusinya pendekatan personal oleh guru kooperator, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, keterlibatan aktif orang tua dalam mata. Tiga, produksi penjelasan fungsi mengamat kekambingan dan perubahan kualitas layanan publik. Solusinya transparansi pemerintah, penguatan lembaga anti korupsi dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Oke, bagus sekali ya penjabaran dari kelompok 3. Silakan masing-masing. Ya. Setiap kelompok satu pertanyaan ya, jadi semuanya ada 3 pertanyaan. Oke, silakan yang ingin bertanya kelompok 3 mengenai hambatan ya. Dari kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 ingin bertanya. Supaya budak jarang duduk ini harus apa lah? BK ni kan agak dia rumah omongan ni baik-baik dengan dia kan. Ni sebenarnya apa yang buat polis saya relate? Dia bilang ini kan kami tak tahu masa mulai sampai ada kan. Kau boleh ni semua ya. Jangan pula. Coba saya jelas. Mungkin bisa dari kerjaan tadi kamu jelaskan kan sekolah gitu kan, hambatan di sekolah kayak kopet, rokok segala macam. Nah misalnya dari salah satu dari kita ada yang lakukan nih gimana? Ya kami ngaku lah. Nanti kami akan mengenal itu. Belajar dari kesalahan lah ya untuk tidak diulangi. Bagus ini. Kelompok 2 gimana? Gimana Rio? Kenapa bolos menjadi hambatan? Nah, kenapa bolos menjadi hambatan? Bukan hambatan. Malah. Kalau di sini bolos, hanya itu tergabung dan mengakibatkan dan kelas. Kelas pelajaran. Ya, artinya menghambat suatu proses kemajuan lah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya. Oke, Ibu simpulkan ya, bagus sekali kelompok 3 ya. Dari pemaparannya, karyanya cukup bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan tutup. Oke, sekian terima kasih hasil dari kerja kami dari kelompok kami. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kumpulkan proyeknya. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan. Nah, bajunya masukkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mempresentasikan tentang bencana alam. Tentang ancaman ya. Ya, silakan. Ya. Gambar gitu ya. Dan kapal satu kerusakan bangunan, dua kerusakan properti dan nyawa. Penyebabnya satu, pengurangan lempeng tektonik bank dedrasi kepala laut. Solusinya satu bagian bangunan tahan gempa, dua bangunan lalu tiga sistem eksperimental. Oke, lanjut. Udah solusinya? Oke, silakan kelompok yang ingin bertanya. Ini ancamannya tentang bencana alam. Bu, boleh nggak di luar itu? Boleh ya. Tapi yang penting berkaitan dengan ancaman. Bukannya alam itu tidak termasuk dengan ancaman. Nah, Kalau ada tsunami, itu kan tidak mengancam kita. Tapi kan itu kan datang dari Tuhan. Ingat kata Pak Urai, alam itu tidak bisa disalahkan. berarti masuk ke dalam apa nih? Non militer gitu. Jelaskan. Ini masuk ke dalam non militer gitu. Nah, gimana kelompok satu? Nah, jadi gini, ancaman itu kan ada dua ya. Ada yang militer dan non militer. Nah, bencana alam ini masuk ke dalam non militer. Bu, itu kan di luar kendali kita. Iya, di luar kendali kita. Artinya segala sesuatu itu memang ada yang tidak terencana gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kelompok lain gimana? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 2 sama 3? Mesti ada satu pertanyaan ya. Yang berkaitan dengan ancaman. Mana kelompok 2? Dah. Bagaimana cara kita melindungi diri dari banjir longsor? Nah, bagaimana cara? Ulang. Pertanyaannya diulang. Bagaimana cara kita melindungi diri dari banjir dan longsor? Nah, itu pertanyaan nalar bisa. Kalau bersih kita ke situ, kita kena air atau susu air, belum so. Kalau bisa jangan dibawa dataran tinggi. Takut sama di mana Apa penyebab tsunami? Apa penyebab tsunami? Musibah yang Lempengan. Atau lebih sama pada lempengan. kalau jalan dari bawah, dari sini air. Tidak terdapat jawabannya. Saya mengadas lagi. Nah, yang berkaitan dengan itu ya, pembahasan ancaman. Kasihan nanti kelompok 1. Nah, gimana kelompok 1? Dah, tutup. Ini yang bisa kami sampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Cuman pemahamannya kurang lengkap. Dah, sini. Oke, kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Empat dulu. Kelompok 4 ready ya? Ya bisa, Ibu percaya bisa. Bisa nih, kelompok terpintar nih. Silakan dibuka kelompok 4 tentang gangguan ya. Nah, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah peta konsep dari kami, yaitu tentang ancaman gangguan. Kami mendapatkan 9 ancaman, itu ancaman fisik, ancaman mental, dan ancaman manusia. Kondisinya untuk ancaman fisik itu mengimplementasikan sistem keamanan fisik seperti CCTV dan pengawasan, menyusun rencana darurat dan evakuasi, dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur. Terus ancaman digital kondisinya adalah mengadakan program peningkatan kesadaran dan etika kerja dan membangun saluran komunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik. Dan ancaman dari manusia kondisinya itu menggunakan perangkat lunak keamanan yang baru secara rutin, terus melakukan pelahan keamanan siber untuk karyawan. Itu saja kata-kata dari kami. Ada yang tanyakan? Oke, silakan. Kelompok ingin bertanya? Kelompok 1. Kelompok 2, 3, silakan. Yang berkaitan dengan gangguan. Gangguan ancaman. Garis besarnya gangguan. Mungkin kelompok 4 ini memasukkan ancaman juga. Kelompok 1 gimana? Ada yang ingin tanyakan mengenai gangguan? Kelompok 2 gimana? Udah, lanjut aja langsung. Udah langsung. Apa kan? Kenapa kali wajahnya Benar-benar. Suaranya. Pertanyaan ini dia jawab. Mengimplementasikan sistem keamanan seperti CCTV dan pengawasan, menyusun rencana darurat dan evakuasi, melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur. Apa mau? Ulang jumlahnya. Gimana tanggapannya? Ayolah tuh. Ayolah. Kata kelompok 1 belum jelas ya, coba. Kelihatannya gimana menurut kau? Jelas dulu baca apa? Nah, maksudnya baca apa? Makanya kalau orang baca itu bisa. Ya, buang
tenang. Suaranya ketika kawannya lagi presentasi, usahakan dengarkan ya, dan juga kawannya yang sedang presentasi baca dengan tenang ya, jangan cepat ya. Dah, lanjut. Mengimplementasikan sistem keamanan seperti CCTV dan pengawasan, menyusun rencana darurat dan evakuasi, melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur. Gimana tanggapannya? Fisik kan tadi kan? Fisik itu dalam arti banyak hal. Gimana tadi? Apa? Kelompok 2? Mesti ada pertanyaan, satu pertanyaan. Udah dijawab. Kelompok 1? Apa penyebab terjadinya gangguan fisik? Contoh sama solusi. Contohnya solusinya. Contoh gangguan fisik. Penyebab gangguan fisik yang kenapa bisa terjadi? Dan berikan contoh dan solusi. Nah, kata kelompok 1 bagaimana tadi? Dah. Bu, belum didengar, Bu. Apa tantangannya ini? Satu. Jadi kalau Apa lagi? mengapa Good. Memang dulu, tak lagi jawaban. Udah. Gak boleh seperti itu ya. Ini kita satu kelas nih. mengapa gangguan fisik bisa terjadi? Berikan jawaban solusi. Gangguan air dari gangguan fisik bisa terjadi karena berbagai faktor seperti cedera, penyakit, kelainan bawaan atau perlindungan. Contoh ikan, cedera bisa menyebabkan gangguan fisik. Cedera, penyakit, kelainan bawaan, kelemahan, dan kebakaran lingkungan. Gimana kelompok 1? Solusinya gimana kata kelompok 1? Cedera. Kelompok lain mungkin bisa bantu kelompok 4. Ada yang mau bantu? Solusinya gimana? Jadi kan Kelompok 1 dengarkan. itu hati-hati dalam melakukan segala hal. Terus yang kedua tadi karena penyakit genetik, makanya cari suami atau cari keluarga yang berbuat miskin, cari ada kalau bisa. Terus gaya hidup, paparan lingkungan tuh kalau bisa. Coba kawannya yang lain mungkin bisa bantu. Topik gimana? Gimana Pik?
kelompok 1 dengarkan. Kalian yang bertanya kan? Coba mungkin kelompok 2 sama 3 bisa bantu, Kak. Udah? Nah. Coba tadi kelompok 3 mau bertanya ya? Pertanyaan apa tantangan etis dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan mencegah gangguan digital? Apa tantangan etis dalam menggunakan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah gangguan digital. Tantangan. Tantangan kah atau gangguan di situ, Saripah? Disclaimer Ibu, ingatkan lagi ini kelompok 4 gangguan ya. Kita mesti bertanggung jawab ya dengan apa yang kita presentasikan. Ini melatih mental kalian ya. Gimana kelompok 3? Iya, itu tadi bahasanya aja yang diganti jadi gangguan. Gimana? Nah, temannya sampai berkeringat nah di depan. Apa peran algoritma dalam memperburuk atau mengurangi ancaman gangguan digital? Jadi organ ancaman. Coba lanjutkan dulu pertanyaannya. Coba lanjutkan pertanyaannya. Nanti Ibu presentasikan. Apa peran algoritma dalam memperburuk atau mengurangi ancaman gangguan digital di platform media sosial? Ini pertanyaannya, bagaimana cara hubungan dari sosial media ini dalam hubungan gangguan NKRI, seperti itu. Bahasanya aja yang terlalu baku ya. Intinya pertanyaan seperti itu. Bagaimana hubungan algoritma sosial media dalam gangguan NKRI? Mungkin kelompok 1 juga bisa bantu kelompok 4 ya. Nggak boleh seperti itu. Gimana kelompok 4? Bantu topik. Nah, intinya kita tuh sebagai pengguna sosial media ini seperti apa gitu. Apakah harus bermain semau-maunya atau membatasi? Intinya saja topik. Pertanyaan apa tadi? Oke, lanjut topik. Apa pertanyaan tadi, Bu? Nah, kelompok 3. Apa peran algoritma dalam memperburuk atau mengurangi gangguan digital di platform media sosial? Peran algoritma dalam memperburuk gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, terutama terletak pada bagaimana
algoritma di platform digital dapat memfasilitasi penyebaran informasi yang menyesatkan, memicu polarisasi, dan memperkuat konflik sosial. Gimana kelompok 3? Udah. Kelompok 2? Udah. Ada masukan untuk kelompok 4 dari kelompok 2? Nah, kelompok 1 ada masukan? Nggak ada. Oke. Silakan tutup kelompok 4. Jika salah memaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dikumpulkan topik. Balik Bu dari sini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Jangan berlaku. Oke, kelompok 2 silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum itu mari kita mulai dengan perkenalan. Saya di sini Rizky Maulana. Ada di Indonesia, kemiskinan di Indonesia kemampuan 2, demokrasi adalah juga kualitas dan akses pendidikan, kesehatan dan pendidikan. 4, korupsi masalah asasi manusia. 1, pembangunan dan keseimbangan program bantuan sosial yang masalah pelatih keterampilan meningkatkan ruang kerja kemampuan peningkatan pendidikan dan Kemudian implementasi penerapan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan lahan serta program reboisasi dan konservasi. Pengurangan korupsi, penerapan standar emisi lebih ketat, pengurangan pengelolaan limbah, peningkatan kualitas pendidikan, reformasi pendidikan peraturan dan pendidikan akses, kapasitas pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kesehatan dan gizi, program kesehatan pendidikan anak serta upaya untuk mengurangi malnutrisi. 4. Pemberantasan korupsi, memperkuat lembaga anti korupsi dan melakukan tindakan tegas bagi melakukan korupsi, menegakkan hak asasi manusia dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Udah. Oke, silakan kelompok lain mau bertanya. Kelompok 1. Tanggapannya atau pertanyaan? Tantangan. Tantangan. Oh, berarti di bidang ekonomi ya. Kelompok 1 ada yang mau tanyakan? Tanggapannya? Kualitas dan akses pendidikan. Gimana topik? Kelompok 3 gimana? Tentang tantangan nih. Di bidang ekonomi, korupsi, lapangan pekerjaan. Bagaimana solusi lapangan pekerjaan di Indonesia ini jadi tidak susah. Menurunkan standar pendidikan. Tidak ada minimal S1 ya, seperti ada kan dia buka kan apa di dalam
Ya pekerjaan biar gampang luas gampang kerjaan. Mendukung UMKM. Jelaskan dulu apa itu UMKM. UMKM itu kayak ini Bu, Unit usaha ya. usaha yang dia orang jual-jual apa gitu. Iya. Ya itu lah. Dibiayai oleh pemerintahan. Nah, jadi itu kalau semakin luas maka lapangan pekerjaan juga semakin besar. Besar sampai dekau dan Iya betul, bagus. Kelompok lain gimana? Kelompok 1 dan 4 gimana? Bu, boleh nggak di luar ekonomi? Boleh, yang berkaitan dengan tantangan. Bisa globalisasi, kesenjangan sosial. tidak ada dendam. Ya boleh, silakan. Apa membuat terjadinya korupsi? Berikan contoh dan solusi. Pelan sedikit. Sakit. Apa membuat terjadinya korupsi? Berikan contoh dan solusinya. Topik Pak Juli. Pak Juli. Tanya kau jawab apa? Kau kalau kamu tahu kau jawab dan sendiri coba. Udah. Lanjut topik baca. Kau udah tadi nama ngomong Tapi hanya apa terjadinya korupsi? Apa yang membuat terjadinya korupsi? Berarti itu lebih ke individunya. Nah, penyebab korupsi. Kecilnya gaji. Kecilnya gaji. Nah, jelaskan. Terlalu banyak tunjangan yang besar ketimbang pada gaji. Terus kampanye itu terlalu besar-besaran dan mungkin itu rugi. Dan terlalu banyak sombong sih. Korupsi masuk kan nanti kan dia balik modal. Saya jawab. Intinya ketidakpuasan dari individu tersebut ya. Contohnya kalau kalian lah dikasih jajan 50.000, kurang puas. Nah, itu termasuk juga korupsi. Intinya tuh ketidakpuasan dalam diri gitu, ya. Gimana kelompok 1? Dua empat tuh. Oh, 4 ya. Betul ya. Mengapa korupsi sulit diberantas di negara kita? Karena sudah banyak yang melakukan dari dulu. Ada alasan. Bukan sulit ya, tapi karena hukum di Indonesia ini lemah. Jadi pemerintah itu menganggap, udahlah, palingan juga dihukum 3 tahun gitu kan. Nah, coba jawab. Hukumnya kurang tegas dan masa tahanannya lebih sedikit ketimbang yang maling ataupun melakukan tindak kejahatan lainnya. Gimana kelompok 1? Udah, tutup. Yang untuk yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ibu ingin nanya? Bukan. Sisi itu semua. Kira-kira sifat seperti apa yang perlu kita miliki saat kita presentasi? Sabar. Sabar. Tenang Bu. Iya, tenang. Intinya sabar dan tenang ya. Kadang kadang lawan kita itu sengaja mengompori kita. Dimana di situ kita berusaha untuk menjaga emosi kita. Ibu juga sekarang masih belajar ya. Jangan sampai kita mudah terprovokasi ya. Ya, dan kelompok juga yang lain mesti menghargai temannya sedang presentasi ya. Oke. Kali ini akan melakukan evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Silakan kalian tulis nama, kelas, dan jawab di sini. Nanti kita koreksi sama-sama. Ini ada berapa orang nih? 6.
Kurang satu. Ini bagian evaluasi ya. Jadi nggak ada yang lihat HP, benar-benar apa yang dipelajari hari ini. Kecil ya? Hah? Langsung jawab di situ ya. Kurang satu. Bisa ya dibaca ya? Oh, ya. Kecil sekali ya. Nah, nggak boleh nyontek ya. Nggak lihat HP ya. Iya, murni benar-benar pengetahuan hari ini. Nah, nggak boleh nyontek ya. Ini pengetahuan sendiri ya. Nah, yang udah selesai boleh langsung dikumpulkan nanti ke depan. Kasih nama. Nah, nggak boleh lihat HP ya. Ini murni untuk pengetahuan diri sendiri. Nah, apa? Berjiwa Pancasila. Bisa ya dibaca ya. Menggugah tuh terdorong. Gimana Bang Tio?
kerjakan. Yang udah selesai langsung dikumpulkan ya. Udah, boleh dikumpulkan. Ya, kasih ya. Gimana kelompok 1 udah? Info kasih nih. Makan sini. Nah. Oke, sambil kalian dengarkan ya, jawab sambil dengarkan Ibu. Ibu akhirkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu harap untuk minggu selanjutnya kalian membaca materi yang akan kita pelajari dan semangat mengikuti PKL-nya, ikuti aturan dan jaga nama baik sekolah ya. Oke, tetap semangat. Terus ingat bahwa ada orang tua kita yang mesti kita bahagiakan ya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat selalu dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Yang belum. Dapat